Mas Uya, Ya. mungkin kan besok memperingati Hari Anak sedunia, mungkin Ya. memaknainya gimana nih? Jadi kan Mas Uya punya anak duluan. Memaknai Hari Anak Sedunia ya Semoga anak-anak bisa Ya. mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya. setinggi-tingginya mendapatkan haknya Amin. sebagai anak-anak juga, dapat pendidikan, dapat pendidikan yang layak, Ya. gitu kan. Misalkan kayak anak-anak kayak Cinta sama Nino itu biasanya kalau dapat uang itu emang suka dibeliin buat barang-barang dia apa tabung sih modelnya? Cinta Nino tuh udah berapa lama ya? Udah Nggak pernah hampir minta 3 uang tahun jajan. nggak pernah minta uang jajan. Udah 3-4 tahun udah nggak pernah minta uang jajan. Jadi biasanya kayak mereka dapat uang dari hasil YouTube segala macam syuting. Ditabung. Mereka jadi udah punya tabungan sendiri buat jajan berapa buat mereka sendiri. Terus nyimpen buat sekolah, buat Iya. apa itu mereka ngatur sendiri. Iya. Tapi kok ngasih laporan ke mama papanya Oh gitu? iya. Ya tetap kita pantau, dalam arti kata anak-anak udah pegang duit sendiri udah lama. Terus anak-anak juga udah nggak minta duit ke kita. Tapi kita pantau, kita lihat mutasi rekening mereka, coba kita lihat setiap sebulan. Dan mereka alhamdulillah sampai sekarang nggak ada pengeluaran yang ajaib-ajaib, yang Iya. boros-boros gitu ya. Tapi lucunya anak-anak tuh masih kayak misalnya mungkin ada yang mereka beli barang yang harganya di atas, maksudnya agak mahal, mereka bilang selalu ngomong sama kita, "Ma, aku mau beli ini nih, Izin harganya dulu." segini." Padahal uang mereka. Bilangnya, padahal uang mereka sendiri ya. Oke, kalau memang masih masuk akal dan memang dibutuhkan, pasti boleh. Nah kalau kita sendiri dengar-dengarnya katanya sukanya beli action figure, bener nggak sih atau gimana? Iya, hobi-hobi mereka udah beli sendiri ya. Udah beli sendiri karena itu kan hasil kerja keras mereka. Ya kalau mereka mau Ya. beli action figure ya paling kalau kita nasehatin kemarin udah beli ya besoknya jangan beli lagi kayak gitu. Dikumpulin lagi, tabung lagi duitnya baru beli lagi satu. Tapi yang surprise dari kita tuh adalah mereka udah jualin barang-barang mereka juga yang nggak Iya, pakai. iya, betul. Mereka jualin sendiri di Facebook apa di Twitter atau di mana tuh. Mereka jual, dan kalau mereka barang yang mereka beli sendiri mereka jual. Tapi kalau barang yang dibeliin sama orang tuanya kayak ada komputer gitu kan nggak pakai, mereka kayak kita udah mau berangkat ke Amerika, ini komputernya nggak pakai, dia minta izin dulu proposal, "Pak, aku mau jual komputer ini dulu, papa beliin harga segini, sekarang pasaran segini, aku mau nawarin dengan harga segini." Dia bikin proposal ke saya, terus dijual. Karena Beneran, waktu proposal beneran. dari zaman Cinta berapa tahun yang lalu, dulu Cinta minta beli kamera bekas ya, kamera yang masih pakai film tuh, tapi limited gitu. Dia aja bikin proposal, "Aku mau beli begini, mau beli kamera ini harganya segini, di pasaran harga second segini, tapi ini bakal punya value, bisa jadi barang antik." Nah ternyata benar sih, udah mau 4 tahun sekarang harga kamera yang saya beliin itu naik, dan dia nanya, "Ini nggak aku jual tapi harganya udah segini." Dari segi bisnis juga jago ya? Oh jago, anak-anakku jago bisnis. Nggak diajarin, mereka udah ngeliat bapaknya, mereka bisnis sendiri. Walaupun Nino pernah berapa kali dia juga kena bohongin temennya, kena tipu di bisnis. Belajar lah. Tapi tetap dimanage sama orang tua ya? Oh iya. Tetap. Maksudnya kalau bicara anak kan dunia bermain ya? Sempat nggak sih ketika anak-anak bisa dan sibuk di dunia anak-anak tidak segala macam, tetap merasa kehilangan nggak dunia main mereka saat itu? Malah anak-anak gue kebanyakan mainnya dibanding belajar ya, setahu gue. Iya, betul. Ya, kebanyakan mainnya, malah gue nasihatin si Nino nih kebanyakan main. Kayak Nino tuh kayak kemarin baru dapat teguran dari gurunya, dia batas akhir pengumpulan tugas segala macam, dia belum ngumpulin banyak banget. Tapi Nino dia nyelesain, tapi mepet. Tapi gurunya baru Jawab. karena ya mungkin main. Jadi kalau dibilang anak-anak saya tuh dua-duanya full sih main. Karena kita memang apa mereka kalau mau pergi mau apa mau main selalu saya izinkan, maksudnya ya kalau main ya memang main. Tapi tetap pendidikan harus. Pendidikan penting lah nomor satu. Saya bilang sama Nino gini, bahwa ini persaingan di dunia ini buat Indonesia ini makin keras, dalam arti kata kamu, apalagi Nino nanti anak laki-laki, kamu akan menghidupi keluarga kamu nanti istri dengan anak, harus ya pendidikan nomor satu. Jangan sampai nanti kamu Kalah dengan yang lain. kalah saling dengan yang lain. Nah Cinta, saya bilang walaupun kamu perempuan dan nanti juga kamu ibaratnya kan suami yang akan menjadi tanggung jawab utama di suami ya, pemimpin. Tapi bukan berarti kamu harus bergantung sama suami. Kamu juga harus pendidikan tinggi dan biar nggak diremehkan sama suami atau keluarga suami. Sama juga saya selalu bilang sama Cinta, kenapa pentingnya perempuan pendidikan tinggi? Karena nanti kamu punya anak. Ketika kamu punya anak, sekolah pertama, pelajaran pertama yang didapatkan anak adalah dari ibu. Kalau ibunya sekolah tinggi, pendidikannya bagus, insya Allah anaknya juga bagus kan.
mungkin dari aku harapan buat anak-anak, termasuk anak-anak Masulia gitu kan, bagaimana harapan kedepannya buat anak-anak di Indonesia lah gitu. Kalau buat anak saya sih pasti harapannya ya yang terbaik banget, pendidikannya bagus, sekolah yang bagus, dapat nanti suatu saat sukses, jadi orang sukses. Tapi kalau untuk anak Indonesia seluruhnya, semoga mereka bisa mendapatkan pendidikan hak mereka yang layak gitu, pendidikan yang bagus, yang layak mereka bisa dapatkan. Dan tugas orang tua di seluruh Indonesia ini juga, seluruh dunia, seluruh Indonesia untuk mengingatkan anaknya agar anaknya tidak kebablasan di masa mereka sekolah, masa remajanya, masa ABG-nya, tidak kebablasan dengan pergaulan-pergaulan yang nanti bakal bikin mereka susah sendiri, gitu kan. Tegur kalau anaknya mulai salah, kalau anaknya bersikap hal-hal yang kurang ajar di lingkungan keluarga, gitu kan, itu tegur. Sama anak-anak saya ajarin bahwa jangan jadi netizen. Iya, karena nanti kebiasaan ngetik, mereka nggak sekolah, nggak kerja, sampai tua jadi netizen terus, nanti kapan dapat duitnya gitu kan. Intinya mungkin update sedikit soal yang di Polda. Iya. Ada updatean sendiri nggak dari media? Nggak tahu, pokoknya minggu ini kan ada panggilan klarifikasi dari saksi-saksi yang terkait ya. Termasuk saya. Termasuk Astrid juga kayaknya mungkin dipanggil minggu ini, ada lagi katanya pemilik mobil showroom yang diakuin sama MC juga akan dipanggil. Untuk klarifikasi. Kata Asih ini kapan rencananya untuk minggu ini di hari apa? Nggak tahu ya panggilan yang nggak tahu. Ih, mau datang ya. Pasti ya. Aduh, belum dapat kabar, kemungkinan sih minggu ini pasti. Kalau nggak salah hari ini ada yang pemilik mobil apa hari Kamis ya, nggak tahu deh. Si Ruda-Ruda itu. Pasti gimana nih pertama kali kan masuk proses ke polisian. Gimana nih Mas? Aduh, ini insya Allah pertama sekali seumur hidup. Karena nggak mau lagi ngambil kayak gini. Ya pokoknya sih pas di polisi kemarin itu kita pokoknya ngikutin prosedur yang ada. Ditanya pertanyaannya banyak, ya kita jawab apa yang sesuai, apa yang kita tahu, apa yang kita saksikan, itu aja sih, jujur aja semuanya. Tapi maksudnya merasa bahwa langkah yang kemarin itu udah tepat. Oh tepat, sangat tepat. Karena kalau buat maksudnya katanya pembelajaran, tapi kalau buat saya, kalau tidak kita berbuat, kita tidak melaporkan, kasihan nanti korban-korban yang lain. Dan kasihan juga mbaknya nanti akan terus-terusan begini, nggak ada efek jerah, nanti masa akan terus-terusan nipu orang-orang gini kan, kasihan. Tapi ada persiapan dulu masih tadi Astrid untuk ke sana untuk klarifikasi. Nggak ada persiapan, karena apapun yang kita ceritakan tidak ada yang kita kurang-kurangin. Nggak ada kurangin, nggak ada yang dilebih-lebihkan, nggak ada yang dikurang-kurangin. Apa yang aku lihat, apa yang aku baca segala macam, ya aku akan ngomongin semua ke. Karena kita nggak cuma bukti chat doang, tapi ada rekaman pembicaraan saya dengan Mbak itu kita rekam. Itu kan nggak? Nggak seseram itu, nggak. Yang pasti sih pokoknya ngerasanya gini ya, ya ampun, kok mesti sampai ke polisi gitu, maksudnya kok sedih juga gitu. Tapi ya udahlah, memang buat yang terbaik, ini adalah jalan yang terbaik. Jadi pelapor atau jadi saksi aja deg-degan, apalagi jadi terlapor atau tersangka ya, itu pasti lebih deg-degan lagi. Tapi kecewa nggak sih? Sama apa kecewanya? Kenapa jadi ini? Ternyata pelakunya orang yang kenal mungkin. Ya kecewa lah pastilah. Makanya kadang gini, aku suka ngomong sama Mas Surya, aku tuh orang yang paling positif. Makanya kadang Mas Surya suka ngatain aku, awas tuh untuk sering dibohongin. Emang jujur, aku tuh sering banget dibohongin sama orang karena aku tuh terlalu positif sama orang. Sampai kemarin pun dia juga aku bilang, ya udahlah kayak gitu. Cuman makin kesini kok korbannya makin banyak gitu. Dari orang kecil, dari orang ada, kok ya kalau nggak dilaporin akan jadi cuman. Kalau Mbak Astrid sama maksudnya apa pelajaran yang dapat dari itu? Pelajaran dapat nih, gampang. Pelajaran adalah jangan tergiur barang murah. Itu sama atau jangan, cuan yang terlalu over. Artinya gini, kadang-kadang kita tertipu tuh karena kita tahu penipu tuh berhasil membujuk rayu kita dengan barang yang dibawa pasaran. Padahal kan logikanya, kalau barang murah banget, dia nggak usah jual ke kita. Jual kemana aja pasti dibeli sama pedagang kan. Jadi intinya barang yang terlalu murah banget itu, yang nggak masuk akal, lo harus curiga, gitu. Nggak ada hal yang gampang didapat di dunia ini, gitu. Kalau gampang, semua orang kan bisa jadi kaya. Berarti yang gampang, iming-iming yang mudah, harus curiga. Biasanya ya ditipu. Ya gitu harus aja. curiga kalau bisa ditawarin ini barangnya jauh harganya di bawah 50%, 70%, lu curiga deh. Sama kayak kemarin juga kan ada kan modus penipuan yang jadi PNS, diiming-imingin jadi PNS segala macam. Udah gampang aja, tapi ditipu juga kan. Jadi semua yang gampang, yang mudah,
yang nggak masuk akal, Harus dicurigai. biasanya udah menuju ditipu lah. Tapi di bisnis kali ini Kak Astrid jadi pelajaran nggak sih ke depannya? Bisnis. Kalau bisnis ya pelajarannya adalah juga nggak boleh, kita harus lihat-lihat orang juga, harus lihat-lihat orang dulu. Nggak semuanya yang kita anggap teman itu sebenarnya teman beneran, siapa tahu bisa nusuk kita dari belakang. Jadi ya. Ya jangan mudah percaya sama orang lah, udah gitu aja. Tapi harus lebih memilah-milah lagi kan? Iya sih sebenarnya sih gue tuh selalu bilang sama dia kita harus positif, nggak boleh milih orang, nggak boleh temenan, harus teman sama siapa aja. Tapi pas dapat kejadian ini gue sadar. Enggak, intinya adalah transaksi dengan temen kan biasanya nggak enak nih. Lu sama temen aja masa nggak percaya sih, sama saudara aja nggak percaya sih, lu DP aja deh barang gampang. Intinya sekarang kita bodo amat, mau temen, mau saudara, mau adik, kakak, transaksi ada barang, ada surat, Ada surat, di depan kita udah cek segala macam baru kita bayar. Kalau mereka nggak usah, nggak enak. Intinya yang membuat kita ditipu adalah perasaan nggak enak. Kita nggak enak sama dia, kita kasihan, jadi sekarang udah nggak ada yang enak-enakan deh. Emang dia enak waktu nipu kita, kan dia enak aja, ya kan? Enak aja. Iya. Oke, Ya, Sembilan dari kuasa hukum PNZ soal penampilan oh nggak apa-apa. Saya kalau disindir, dihina sama siapapun, kita balas dengan karya. Tunggu lagu gua. Amin, amin. Lagu gua buat lo bang. Ya. Terima kasih ya, terima kasih, maaf ya.